Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, yang tidak dapat saya sebutkan namamu satu persatu, semoga kita diberi Allah kesehatan lahir batin, dilimpahkan rezekinya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tausiah pada malam ini melanjutkan pelajaran yang telah kita pelajari dalam tausiah yang kemarin, yaitu dengan judul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku, judul malam ini adalah mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Ya, itu peribahasa. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Begitu juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin manusia itu bisa mencintai Allah kalau dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Malam ini kita kumpas tuntas, ya, kita kaji malam ini bagaimana seorang hamba, seorang manusia itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Toha ayat 14, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa ana, ya, fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ya, bahasa Indonesianya innani, apa itu innani? Sesungguhnya, ya, anallah, akulah Allah, ya, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali aku. Nah, kemudian sambungan ayat berikutnya, fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat, li zikri, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita ambil dalam bahasa Indonesianya seperti itu, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Habis, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak kau sembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat, li zikri, dengan sholat itu kau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi mengenal Allah itu, bagaimana cara mengenal Allah yang sebenar-benarnya Allah? Maka dari kalimat ini, surat Toha ayat 14, siapa itu Allah? Pertama, apanya yang kita kenal? Contoh, waktu ingat dulu ya, ingat, masih segar kan? Mantan pacar ente, ya, mantan istri ente, mantan daripada cewek ente. Contoh, ada seorang gadis, ini contoh pendekatan paham. Ada seorang gadis, katakanlah gadis bunga desa. Nah, kan begitu. Si gadis ini sangat dipingit, ya, sangat dipingit, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk untuk menemui gadis yang cantik jelita bagaikan bidadari, umpama, ya, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, datang si A mau bertemu, berkenalan, si A ini mau berkenalan. Maka yang pertama dikenal si A tadi apa? Nama si gadis. Nah, ini yang pertama, ya. Siapa nama gadis tadi?
Itulah orang Syiah tadi mencari tahu terhadap yang meminyik, yang merawat, memelihara anak gadis desa tadi, bunga desa tadi. Iya kan? Ini contoh pemahamannya. Nah, Syiah tadi, katakanlah si Abdu ini mencari tahu siapa nama gadis tadi. Contoh seperti itu. Yang kedua, setelah si Abdullah tadi ini mencari tahu nama gadis tadi, dia cari tahu lagi bagaimana sifat si gadis. Nah, itu yang kedua. Sifatnya bagaimana ya gadis itu? Bunga desa itu yang katanya bagaikan bidadari. Setelah tahu nama, tahu sifat, kan begitu. Nah, maka si Abdullah tadi ini mencari tahu lagi. Apa yang dicari tahunya? Setelah tahu nama, tahu sifat, maka pekerjaannya apa? Pekerjaan. Kerjanya apa? Hadirin yang dirahmati Allah, inilah satu pemahaman yang sederhana untuk dipahami seorang manusia kalau dia mau mengenal Allah. Ya, ikutin. Tausiah ini, insya Allah pasti kau akan mengenal Allah dengan sebaik-baiknya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Jika kau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah si Abdullah tadi ini mencari tahu nama gadis tadi, kemudian si Abdullah tadi mengumpulkan data, dia tahu sifat si gadis tadi. Kemudian si Abdullah tadi mencari tahu apa sih kerjanya si gadis tadi, bunga desa itu. Setelah tiga ini dia dapat, dan si gadis si Abdullah tadi pun memberanikan diri untuk menemui bunga desa tadi. Paham ya? Nah, bisa demikian? Tidak. Kenapa? Pasti ada yang meminyik, ya, dipingit ya. Ada yang merawat, memelihara si gadis bunga desa tadi. Siapa dia? Jelas, tentu ayah dan ibu. Maka si Abdullah tadi dia harus bersilaturahmi ke ayah dan ibu. Bisa si Abdullah tadi bersilaturahmi saja? Tidak. Si Abdullah harus bertanya kepada masyarakat kampung tadi, siapa yang dekat dengan ayah si bunga desa tadi? Tentu ada orang yang dekat dengan ayah dan ibu daripada si bunga desa tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, singkat ceritanya, maka si Abdullah tadi bertemulah kepada ayah si bunga desa dengan kriteria yang telah dikantongi si Abdullah tadi tentang gadis bunga desa tadi. Setelah dia tahu, apakah si Abdullah ini bisa datang lenggang kangkung? Tentu tidak. Dia harus berkorban. Ingat, dia harus berkorban si Abdullah. Minimal dia bawa gula kopi dan martabak. Mau martabak Mesir, Korea, apapun, pizza pun apa namanya, terserah. Ini contoh pendekatan paham. Setelah si Abdullah tadi membawa oleh-oleh buah tangan kepada si ayah gadis bunga desa tadi, otomatis oleh-oleh tadi kan diterima sama ayah si bunga desa. Maka si ayah si bunga desa tadi itu pasti akan memanggil, bunga desa, ini ada tamu ayah. Itu yang pertama. Paham? Tolong kau buatkan ini minuman kami. Maka keluarlah gadis bunga desa yang cantik jelita tadi itu ke ruang tamu. Maka dengan itulah si Abdullah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai situ pemahamannya? Bisa ya diikuti ya kecerdasannya? Maka pada saat itulah si Abdullah menatap bunga desa itu tanpa berkata dan berkedip sepatah pun dia terbakau melihat keelokan dan kecantikan si bunga desa. Ya kan? Seperti itu kan? Nah, itu dulu, waktu dulu zaman tahun 80, kalau orang lagi bertandang, ya bahasa kami di sini bertandang ke rumah gadis, seperti itu. Kalau zaman 2020 saat ini, wallahu a'lam, semuanya main cek
syariat. Apa etikanya? Rusak anak gadis, rusak si Abdullah, ya kan? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini pendekatan paham untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak segampang yang kau bayangkan. Walaupun kau hafal Quran 30 juz, walaupun kau hafal hadis 1000 hadis, namun untuk mengenal Allah tidak segampang yang ada di dalam hayalanmu. Dia harus melalui stafet pengorbanan dan perjuangan serta pemahaman terhadap gadis bunga desa. Paham ya? Baik. Paham sampai situ? Nah, kita lanjut kepada surat Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku itu Allah. Ingat, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak kau sembah melainkan aku. Wa'budni, maka mengabdilah kamu, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkan kamulah salat, li zikri, untuk mengingat Allah. Artinya dia baru sebatas mengingat Allah, tapi dia belum mengenal Allah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun kamu berada, perhatikan kembali. Ya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Nah, ini dia. Ya, perhatikan. Allah. Kita belajar mengenal nama Allah ini. Dari mana asal usul nama Allah ini? Terbentuknya kalimat Allah, 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 Allah. Alif lam lam ha, ya, alif lam lam ha. Nah, asal mula daripada kalimat Allah ini, alif lam lam ha ini berasal dari la ilaha illallah itu sendiri. Paham ya? Nah, asal mulanya kalimat Allah, nama Allah itu berasal dari kalimat la ilaha illa. Ini ya, kalau kita rujuk ke kamus bahasa Arab, paham ya? Kalau kita rujuk ke kamus bahasa Arab, ya, kalimat nama Allah ini asal mula asalnya itu dari la ilaha illallah. Paham? Contoh, ya, la ilaha illallah, ya. Dari mana asal kalimat Allah itu? Dari kalimat ilaha. Nah, ini dia. Paham ya? Nah, dari sinilah mulanya ilaha. Nah, apa itu ilaha? Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi lafaz Allah, nama Allah itu berawal dari kata ilah. Paham? Ilah itu artinya Tuhan. Nah, ya. Jadi harus tahu asal mula lafaz Allah itu dari mana. Asal mula Allah itu dari lafaz ilaha itu sendiri, Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita masuk ke makna lafaz Allah ini, kita harus kaji ulang dulu ilah, Tuhan. Nah, pemahaman manusia tentang Tuhan itu yang pertama. Apa? Pahamnya manusia tentang Tuhan. Tuhan, menurut manusia Tuhan itu apa? Mau bangsa apapun dia, kita tanya, kamu manusia? Iya Pak, saya manusia. Kamu tahu Tuhan? Tahu Pak, saya tahu Tuhan. Nah, menurut kamu Tuhan itu apa? Ini pendekatan paham ya, biar cerdas. Pasti manusia yang kita tanya tadi akan jawab, Tuhan itu Pak yang maha menciptakan. Itu satu. Yang maha menciptakan, maha membentuk, maha ini, maha itu. Kalau kamu langgar yang seperti itu, dia akan menyiksa. Dia akan
memasukkan kita ke neraka. Nah, mindset manusia kan umumnya seperti itu. Mau Tuhan apapun yang kita tanyakan kepada manusia, ya, yang ada di bumi Allah ini, jawabannya sama. Tuhan itu Pak Maha. Maha. Ini semua jawaban orang sedunia. Sudah. Jadi kalau ditanya Tuhan itu siapa? Maha. Maha apa? Maha menciptakan, maha ini, maha itu. Nah, kata lain dari maha itu apa? Itu. Kata lain dari maha Tuhan itu adalah yang maha mempengaruhi. Itulah jawabannya. Jadi Tuhan itu artinya maha mempengaruhi. Itulah arti Tuhan. Sudah. Nah, kemudian kembali kepada lafaz Allah. Ingat, Allah itu lafaz nama Allah itu berawal dari ilaha. Ya. Kalau kita susun dalam bahasa Arabnya, kalimat Allah itu aslinya adalah ilahu. Ilahu. Inilah asli mula-mulanya lafaz Allah. Al-ilahu. Artinya al itu artinya yang maha. Ilah itu artinya mempengaruhi. Nah, paham sampai sini? Nah, sudah. Nah, berhubung dalam kamus bahasa Arab, lafaz al-ilahu itu pemborosan kalimat. Kenapa? Karena di situ sudah ada alif, ada lam alif, ada alif lagi, ada lam lagi, ada ha. Makanya dalam kamus bahasa Arab, kalimat al-ilahu itu pemborosan kata, sehingga diambillah makna yang mendekat di situ. Maka al-ilahu berubah dia menjadi Allahu. Paham sampai situ? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa untuk tausiah malam ini mengenal Allah, ya, akan kita cukupkan dulu sini. Pahami dulu ini, karena pelajaran kita semakin hari semakin meningkat. Ya, pahami dulu. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan yang sama kita akan bongkar lagi bagaimana cara mengenal Allah dengan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan saya doakan kamu sehat walafiat dan diberkahi rezekinya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.